ya semuanya, insya Allah. Oke, kali ini saya mudinya lagi pengen masak. Tebak mau masak apa? Hayo, dari bumbu-bumbu yang terlihat di sini. Ini ada cabai, terus ada bawang merah, bawang putih, ada serai juga. Kemudian tunggu sebentar. Ini pete dan satu lagi cumi. Ayo tebak saya mau masak apa? Nah, mungkin dari main ingredient kalian sudah bisa tebak saya mau masak apa hari ini. Yes, betul. Saya mau masak sambal cumi pete. Jadi kalau kita lihat ini di sini saya sudah siapkan cabai merah. Ini saya pakai banyak cabai merah dan hanya beberapa cabai keriting nih. Jadi cabai merahnya kira-kira 100 gram enggak. Kalau di sini saya pakai batangan. Sebentar saya hitung 1 2 3 4 5 6 7 cabai ini yang besar, sama cabai kecilnya ini cuman 6 aja karena saya tidak suka pedas dan Mas Bojo juga tidak suka pedas. Dan ini satunya lagi, ini di sini saya ada serai, 1 batang serai, kemudian daun jeruk. Ini di sini saya taruh 5 daun jeruk ya. Terus ada daun salam, cukup 2 daun salam aja, sama bawang merah. Bawang merahnya karena di sini besar-besar, saya pakai hanya sekitar 5. Jadi saya times 2 karena ini besarannya 2 times, 2 kali lipat dari bawang putihnya. Jadi kira-kira kayak 10 lah jatuhnya, 9 atau 10 bawang merah ya teman-teman. Dan bawang putih ini saya cuman pakai 5 siung bawang putih saja. Oke, lanjut ke tahap-tahap bagaimana saya akan masaknya. Ikutin terus keseruan saya masak hari ini, baby cumi pete. Sorry, bukan baby cumi, tapi sambal cumi pete. Oke, yuk ikutin terus ya. Nah, oke. Pertama-tama kita ini ya, iris-iris dulu ini semuanya untuk dihaluskan. Sambal yang saya mau haluskan ini, saya mau bikin sambalnya tidak terlalu halus ya teman-teman, cukup kayak sambal kasar aja biar nanti dimakan pakai nasi anget. Nyam nyam nyam. Ini sebelumnya saya sampaikan dulu di awal ya. Jadi untuk pencampuran ingredient berupa garam dan jamur mushroom itu saya biasanya memasukkannya di paling akhir ya teman-teman, karena menurut saya nanti pada saat menumis cuminya itu dia itu sebenarnya sudah mengeluarkan bumbu, atau bukan bumbu ya, apa namanya ya, kayak ini loh, ciri khas rasanya dia sendiri. Jadi untuk garam dan penyedap itu menyesuaikan, dan itu pun tergantung selera kalian ya, mau sedikit atau banyak, karena saya percaya kalian di luar sana ada yang benar-benar menyukai pedas sekali, ada yang benar-benar suka asin, dan mungkin manis. Kalau yang manis mungkin bisa ditambah dengan gula Jawa pada saat menghaluskannya. Oh iya, satu lagi saya hampir lupa, yaitu terasi ya, tapi nanti aja, terasinya terakhir. Ini sekarang saya mau
diiris dulu biar gampang dihaluskan. Karena menurut saya ini blendernya itu masih manual, hand, menggunakan tangan ya teman-teman. Jadi butuh tenaga ekstra untuk menekan ini supaya semua ingredient bisa tercampur dan bisa lembut, bisa halus. Sudah, ini nanti bagian yang ini yang kering untuk aroma pada saat menumisnya. Tunggu sebentar, saya ambil terasinya dulu. Nah, sekarang bagian menghaluskan atau memblender semua. Dan ini hasilnya, langsung kita tumis ya teman-teman. Tapi sebelumnya ini tadi cuminya, ini cuminya 300 gram ya teman-teman. Tadi saya rendam dulu pakai air hangat. Baru kita akan iris-iris. Sekarang kita iris-iris dulu cuminya. Ini untuk pengirisannya tergantung selera ya teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, setelah cuminya diiris-iris, ini saya goreng sebentar sebelum bumbunya ditumis ya. Ini gunanya supaya sambal baby cumi petenya, bukan baby cumi juga sih, sambal cumi petenya, soalnya petenya gede juga sih, bukan kecil. Gunanya ini supaya makanannya tahan lama ya. Karena kalau misalkan saya goreng langsung dengan bumbu sambalnya, itu nanti cuman tahan maksimal 3 atau 4 hari. Tapi kalau cuminya kita goreng dulu seperti ini insya Allah akan tahan lebih dari seminggu, tapi kurang dari 2 minggu ya teman-teman, ingat ya. Dan selanjutnya teman-teman, setelah cuminya diiris-iris, ini saya goreng sebentar sebelum bumbunya ditumis ya. Ini gunanya supaya sambal baby cumi petenya, bukan baby cumi juga sih, sambal cumi petenya, soalnya petenya gede juga sih, bukan kecil.
Gunanya ini supaya makanannya tahan lama ya. Karena kalau misalkan saya goreng langsung dengan bumbu sambalnya itu nanti cuman tahan maksimal 3 atau 4 hari. Tapi kalau cuminya kita goreng dulu seperti ini insya Allah akan tahan lebih dari seminggu, tapi kurang dari 2 minggu ya. Selanjutnya mari kita masukkan sambalnya ini ya teman-teman ya. Wow, lihatlah warnanya sangat menggodakan. Ini tadi minyak bekas goreng cuminya itu tidak saya buang karena itu salah satu kuncinya supaya sambal cumi pete saya enak hasilnya. Dan selanjutnya mari kita masukkan sambalnya ini ya teman-teman ya. Wow, lihatlah warnanya sangat menggodakan. Ini tadi minyak bekas goreng cuminya itu tidak saya buang karena itu salah satu kuncinya supaya sambal cumi pete saya enak hasilnya. Terus selain itu kita masukin tadi yang aromanya, daun salam, daun jeruk, dan serai. Ini nanti ya dikasih dikit tambahan air. Baunya di sini udah enak sekali. Jadi di sini pete saya masukkan semuanya 200 gram stinky bean. Terus serainya. Kalau di Jawa itu enak banget ya, orang pada ngikat serai, sedangkan sini sangat susah. Bagaimana caranya? Oke, seperti ini. Masuklah. Dan yang terakhir cuminya.
Kemudian lanjut baru saya masukkan seperti garam. Ini saya masukkan 2 sendok teh ya, 2 sendok teh. Terus kaldu jamur ini saya masukkan 1 sendok teh aja, sudah cukup buat saya karena glukosanya banyak. Kita aduk-aduk, terus nanti koreksi rasanya yang terakhir ya teman-teman ya. Ini kita aduk-aduk aja sampai airnya sedikit menyusut ya teman-teman. Lihat nih, petenya, terus cuminya. Teman-teman, akhirnya ini kira-kira tadi aku goreng kurang lebih teman-teman 10 hingga 15 menit. Ini udah aku matiin ya teman-teman, jadi aku nunggu dingin dulu baru aku masukin ke toples-toples kecil biar awet. Ini hasilnya, sambal cumi pete, dan bumbunya pun juga nggak irit-irit ya ini. Super duper. Mari menikmati, tinggal nunggu nasinya mateng. Nah teman-teman online semuanya, tada, inilah hasilnya, sambal goreng cumi pete. Ini cukup dimakan dengan nasi anget gini aja udah enak loh teman-teman. Nih saya berbagi tapi mohon maaf ya, cuman bisa lewat online dulu ya. Mungkin nanti suatu saat kalau masih ada kesempatan dan diberikan umur yang panjang, semoga bisa berbagi dengan teman-teman online semuanya. Yuk, mari yuk disantap dulu dan bismillahirrahmanirrahim. Enjoy semua.